Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita akan memulai sesi yang ketiga untuk pembinaan malam ini. Syukur saudara atas anugerah Tuhan, meskipun memang tadi kita sama-sama mengetahui bahwa kendala sinyal memang membuat sesi yang sebelumnya dipimpin oleh Laso Esra tidak bisa berjalan live. Laso Esra nanti akan membuat rekamannya untuk kemudian dibagikan kepada saudara. Nah, sebelum kita masuk kepada materi malam ini, saudara sekalian, mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan karunia Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan berikan, Tuhan sediakan kepada kami. Tuhan, kami akan memulai sesi malam ini. Mohon Engkau yang memberkati. Mohon Engkau yang berkenan menolong kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami maksud-Mu, firman-Mu, segala sesuatu yang sudah hamba-Mu siapkan berkati, supaya sungguh boleh menjadi berkat bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari salah seorang dari saudara, pertanyaan yang baik sekali. Sang penanya itu bertanya seperti ini, saudara. Apakah murka Allah yang tanpa belas kasihan juga berlaku pada masa anugerah? Artinya pada masa perjanjian yang baru. Mengingat bahwa penghukuman atas dosa sudah ditanggung oleh Kristus. Bukankah hukuman untuk umat percaya pada masa ini bertujuan untuk mendisiplinkan anak-anak Allah supaya hidup dalam kebenaran? Haruskah hukumannya sedahsyat pada masa Yeremia terhadap Yehuda? Saudara sekalian, nanti kita akan membahas pertanyaan ini, pertanyaan yang sangat baik. Kita akan membahas nanti pertanyaan ini, saudara. Nah, tetapi sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka beberapa hal saya ingin mengajak saudara untuk kita pikirkan bersama. Ya, saudaraku. Saudara, mari kita ambil Alkitab kita, sebab nanti kita akan membaca beberapa bagian dari Alkitab. Beberapa bagian berikut ini saya akan berjalan sedikit cepat, saudara, yaitu yang pertama, tentang Kristus dan kitab ratapan. Bagaimana sebetulnya kitab ratapan dalam kaitan dengan Kristus. Saudara sekalian, di kitab ratapan, kita tahu bahwa Yeremia itu meratap. Dan kemarin saya sampaikan kepada saudara bahwa sepanjang kitab ratapan ini Allah itu diam. Allah tidak berbicara. Allah tidak bersuara apa-apa. Ya. Sedangkan saudara, Kristus, ketika Kristus disalib, Kristus pun berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, dan Allah itu diam. Jadi ada kesamaan di sini. Lalu kemudian saudara, ratapan pasal 1 ayat 12, tertulis di dalam teks Alkitab di sana, ya, ini sang peratap sedang berbicara kepada orang-orang lain yang seolah-olah menyaksikan Yerusalem ini dalam keadaan yang begitu menderita, dan orang-orang itu dikatakan acuh tak acuh. Acuh tak acuhkah kamu sekalian? Nah, Kristus ketika disalib, itu pun dia dihina dan dia diacuhkan orang. Berikutnya saudara, di dalam kitab ratapan, maka kita menemukan ada tertulis misalnya pasal 3 ayat ketiga dalam personifikasi dia sebagai orang yang pertama, bahwa dia katakan Tuhan itu memukulinya berulang-ulang, tulang dipatahkan, gigi diremukkan, diberi makan batu. Ya, itu yang dikatakan. Sementara tentang Kristus, kita mengetahui saudaraku di kitab Yesaya pasal yang ke-53, ya, dikatakan ayat yang kedua, tidak tampan rupanya, ya, bagi kita dia tidak masuk hitungan, yang penuh dengan sengsara. Saudara membaca di dalam Injil, maka menemukan saudara bahwa Kristus dipukuli, ya, Kristus disesah. Lalu kemudian ratapan pasal 3 ayat 11, di sana dikatakan Tuhan merobek-robek aku.
melalui sebuah penggambaran. Di dalam kitab Yesaya ada dikatakan di sana bahwa Tuhan itu meremukkan dia, saudara. Ya, tetapi kita tahu bukan hanya ini suatu nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya, tapi sudah digenapi melalui penderitaan Kristus sepanjang menuju kayu salib, di mana dia diremukkan begitu rupa, dicabik-cabik Kristus oleh satu tindakan yang kejam dari pasukan Romawi. Lalu saudara, masih mengenai Kristus dan kitab ratapan. Jadi kalau yang tadi itu saya mengajak saudara melihat ada kesamaan antara apa yang diungkapkan oleh Yeremia dalam kitab ratapan dengan apa yang dialami terjadi pada Kristus, demikian pula dengan apa yang ada di dalam nubuatan perjanjian lama seperti di kitab Yesaya tentang Kristus. Maka yang berikutnya saudara, di dalam kitab ratapan itu di sana ada dikatakan tentang Allah yang memang mendatangkan susah. Artinya Allah itu dalam pengertian di sini adalah Allah yang sedang menghukum umatnya, tetapi dia juga menyayangi, menyatakan kasih. Nah, di dalam Yesus Kristus maka nyata jelas hal ini, saudara. Oleh karena 1 Yohanes 4 ayat 10, sebenarnya Allah mengasihi kita, ya oleh karena Allah itu adalah Dia yang mengutus Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Salib Kristus mempertemukan antara keadilan Allah dan kasih Allah. Tapi tetap ada perbedaannya, saudara. Perbedaannya itu adalah kitab ratapan itu merupakan kitab yang menunjuk kepada peristiwa ketika Allah menghukum Yerusalem oleh karena dosanya. Sementara Kristus, saudara, dia tidak mengenal dosa, tetapi telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita. Jadi kitab ratapan kita dapat melihat kaitannya kepada Kristus. Kitab ratapan tidak berdiri sendiri. Kitab ratapan ada di dalam satu bagian kitab kanonik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan memang kita meyakini, kita percaya, setiap bagian dari kitab kanonik menunjuk kepada Kristus yang baru seminggu yang lalu kita rayakan kemenangannya. Sekarang hari Sabtu, besok hari Minggu. Ingat seminggu yang lalu, hari Minggu kita merayakan Minggu Paskah. Saudara, kita bersyukur malam ini kita diingatkan bahwa ratapan Kristus memberikan kemenangan. Waktu dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Lalu dia lanjutkan dengan berkata, Tetelestai. Tapi tidak cukup di situ. Dia bangkit kembali. Dia memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Yang berikutnya, saudara, saya ingin kembali sejenak kepada apa yang saya katakan semalam, yaitu melalui beberapa fase ini, saya mengajak saudara memahami bahwa orang itu punya fase pertumbuhan iman. Dari 6 fase, dari fase 0, bukan 6, 7 fase dari 0 sampai 6 ini, maka fase kelima dan keenam adalah fase yang dikatakan lebih dewasa rohani, sehingga orang itu lebih mampu bertahan untuk tetap percaya kepada Tuhan walaupun ada penderitaan. Ya, ini tidak bicara tentang kaitan usia. Ini bicara tentang pertumbuhan iman. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahwa iman itu pertumbuhannya terkait dengan pertumbuhan natural secara biologis. Tapi kalau kita bicara pertumbuhan rohani, tidak serta-merta pasti terkait dengan pertumbuhan biologis. Ada pribadi yang secara usia sebetulnya sudah dewasa, tapi mungkin rohaninya belum dewasa. Ada anak yang sudah remaja mungkin, atau pra-remaja, tetapi mungkin pertumbuhan imannya lebih matang daripada orang yang sudah dewasa. Nah, fase keempat yang kemarin saya katakan itu masih seperti anak kecil yang belum bisa mengerti bahwa Allah yang baik adalah Allah yang mungkin mengizinkan penderitaan. Ibaratnya seperti seorang bapak
Yang baik harus selalu memberikan es yang dia inginkan walaupun dia dalam keadaan batuk. Fase 5 adalah fase yang lebih memungkinkan orang itu mengerti. Allah itu baik, tapi Allah dapat mengizinkan penderitaan. Teori ini mengatakan demikian. Seolah-olah melalui teori ini, kalau kita sudah dewasa rohani, sudah sampai ke fase 4, 5, dan 6, lebih kecil kemungkinannya kita bertanya, berseru, mempertanyakan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Tetapi siapa berani bilang bahwa Yeremia itu belum dewasa rohani? Maka saudara memang ternyata tidak mudah mengintegrasikan antara iman dengan realita yang dialami, terutama penderitaan. Tidak mudah. Kalau segala sesuatu baik, dengan mudah kita bilang puji Tuhan. Tetapi waktu begitu sulit menyaksikan suami, istri, anak, orang tua menderita, teman-teman, bisnis, gereja, negara, dunia menderita. Tidak mudah kita mengintegrasikan Allah itu baik. Memang dia itu baik dan kita tetap berserah penuh kepadanya. Memang tidak mudah. Karena apa, saudara? Sebenarnya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu berada di dalam satu keadaan yang di dalam istilah teologis itu dikatakan terpisah dari dirinya sendiri, di dalam istilah yang mungkin lebih mudah dikatakan dalam bahasa Inggris, yaitu disintegrated. Kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia, lebih tidak mudah, saudara, yaitu tidak terintegrasi. Nah, apa maksudnya? Hidup atau pribadi manusia itu sejak jatuh dalam dosa itu tidak terintegrasi, terpecah-pecah begitu, saudara. Pikirannya ke sini, perasaannya ke sana. Yang diketahui kesadarannya ke mana, tetapi dorongan dari dalam hatinya karena dipengaruhi oleh suasana, oleh lingkungan, membawanya kemana. Contoh yang jelas tentang adanya keterpisahan manusia dengan dirinya adalah pada sosok Rasul Paulus. Di Roma pasal 7, Paulus berkata, seolah-olah dalam dirinya ada dua hukum yang berjuang begitu rupa. Satu segi dia mencintai akan hukum Tuhan. Dia tahu apa yang baik. Tapi sisi yang lain, ada hukum yang membawa dia untuk justru melakukan yang tidak baik. Melakukan yang tidak benar. Bukankah seringkali begitu? Kita tahu Allah itu baik, tapi pengalaman penderitaan, rasa takut, rasa khawatir membawa kita mempertanyakan, apakah Tuhan memang baik adanya? Hidup yang disintegrated oleh karena dosa. Memang saudara tidak akan pernah mudah untuk mengintegrasikan iman dan pengalaman penderitaan. Maka ada kalanya seorang yang dewasa rohani pun mengalami apa yang disebut sebagai keterkiliran iman. Ya, satu istilah, saudara, maksudnya adalah orang yang mengalami kegoncangan iman. Ya, dia tidak sampai lepas imannya, tetapi dia mengalami satu goncangan seperti Yeremia yang di Yeremia pasal 5 itu bertanya, apakah engkau meninggalkan aku? Apakah engkau selama-lamanya murka? Jadi kita harus bagaimana, saudara? Di tengah-tengah kondisi demikian. Kecenderungan manusia adalah kita memaksa, harus kita mengerti sepenuhnya, baru kita bisa berkata, yes, Tuhan itu baik. Kalau tidak masuk, kalau antara logika dengan perasaan nggak nyambung, antara konten dari iman dengan realita pengalaman itu tidak connect, tidak sinkron, lalu kita berkata, oh kalau gitu tidak benar. Iman itu tidak benar. Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu tidak bisa dipercaya. Kita merasa bahwa kita punya hak dan kita mampu. Semua harus koheren. Semua harus dapat dimengerti. Semua harus dalam genggaman. Nah, itu bahaya.
Saya rasa pada aspek ini titik temunya bukan pada integrasi. Titik temunya justru pada disintegrasi. Karena memang kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengintegrasikan antara iman kepada Kristus dengan pengalaman terutama penderitaan. Maka di situ kita perlu berkata cukup. Aku akan melangkah sampai sini saja. Aku mungkin akan bertanya dengan jujur kepada Tuhan. Tapi aku akan berkata pada diriku cukup sampai sini. Tak mau aku lebih jauh lagi mempertanyakan. Dan bukankah dalam kelemahan, ketika kita tidak mengerti, kuasa Tuhan itu menjadikan kita mampu untuk tetap bertahan dalam iman kita. Anugerah Tuhan selalu tersedia. Anugerah Tuhan tidak pernah tidak tersedia bagi kita. Maka tetaplah belajar untuk percaya, belajar untuk berharap, belajar untuk bergantung, pakai energi rohani kita sekuatnya untuk mencari Tuhan dan berbagi dengan orang lain. Dengar-dengaran apa kata orang, membuka diri dan siap melayani yang memang membuka dirinya untuk bercerita, untuk meratap. Tidak perlu sok tahu, tidak perlu jadi hero. Cukup kadang-kadang kita hanya membuka diri, membuka telinga, meratap bersama. Dan anugerah Tuhan menolong kita menjalani. Yang berikut, saudara, saya ingin mengajak saudara memikirkan tentang aspek ini, yaitu kitab ratapan dan gereja. Ya, kitab ratapan dan gereja. Umumnya, saudara, karena kitab ratapan ini ada orang yang menderita di sana, orang yang tertekan, maka gereja umumnya mengidentikan dirinya dengan orang yang menderita. Oh, ini berarti adalah orang yang tertindas mungkin. Ini adalah kita yang dalam keadaan ditekan oleh orang yang berlaku jahat. Seperti Yerusalem yang diperlakukan jahat oleh orang-orang Babel. Ini adalah gereja dalam berbagai penderitaan, tekanan, ketidakadilan, penindasan. Tak bisa dipungkiri, hal ini tidak salah sama sekali. Tidak salah. Kita wajar berpikir demikian. Tetapi saudaraku, mari kita ingat. Jangan lupa bahwa gereja pernah menjadi pelaku ketidakadilan yang membuat orang lain meratap dalam penderitaannya. Di suatu negara, gereja pernah mendukung sebuah gerakan memisahkan kelompok masyarakat berkulit A dengan kelompok masyarakat berkulit B. Gereja pernah mendukung seorang pemimpin yang ternyata berlaku sangat kejam kepada bangsa yang berbeda latar belakangnya dengan bangsa asalnya dia. Gereja pernah bersikap tidak adil kepada orang-orang yang berpikir secara berbeda dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Dan kalau kita bicara gereja, jangan lupa juga kehidupan setiap kita. Kita berkata, orang Kristen selalu ditindas. Tidak salah. Tetapi jangan-jangan kita menindas orang lain. Siapa? Mungkin karyawan kita. Mungkin anak buah kita. Mungkin anak kita. Istri kita. Suami kita. Orang tua yang sudah tidak berdaya. Orang tua kita. Oh, ada saudara anak Kristen, orang Kristen yang berlaku tidak adil kepada orang tuanya sendiri. Ada. Jadi mari kita melihat, jangan sampai kita menjadi pribadi yang justru membuat orang lain itu meratap.
Tetapi kalau memang real sekali saat-saat ini ada banyak orang meratap di sekitar kita, maka apa respons gereja? GKI Kuta Bali tidak pernah diam dan selalu berusaha dengan apa yang bisa dilakukan. Saya akan umumkan besok, saudara. Dalam minggu ini gereja kita memesan sejumlah baju untuk dokter, tenaga medis, ya, baju perlindungan diri itu, ya, saudara. Untuk mereka yang memang cocok sekali, ini untuk mereka sudah disampaikan spesifikasinya, dicek kepada dokter dan dokter bilang ini bisa masuk. Tapi kita juga berusaha membantu yang real masyarakat, anggota gereja. Nah, tapi dari kita, diri kita, setiap pribadi itu bagaimana, saudara? Apakah kita juga siap dan terbuka untuk mengulurkan tangan kepada mereka? Nah, saudara sekalian, saya akan masuk kepada pertanyaan yang tadi diajukan kepada, bukan tadi, yang kemarin diajukan kepada saya. Saya ini, saudara, mencoba untuk dapat memeriksa dari live chat yang saudara kirimkan saat ini, apakah ada, tapi entah mengapa, saudara, di komputer yang saya gunakan ini sebagai kontrol, ternyata kok saya tidak bisa masuk kepada live chat itu, ya. Jadi ada di sini bersama saya Semu, mungkin Semu bisa bantu lihat kalau nanti di live chat itu ada chat dari jemaat atau mungkin bisa dilihat di WA-nya, ya, apakah mungkin ada. Tapi saya akan membahas pertanyaan ini. Ini pertanyaannya menarik, saudara. Apakah murka Allah tanpa belas kasihan? Ya, karena kalau kita mencermati kitab ratapan, itu murkanya Allah itu begitu besar, ya, saudara. Kesannya, kesannya manusiawi, orang bisa bilang itu tanpa belas kasihan. Apakah itu berbeda dengan zaman kita, di mana kita dikatakan sebagai zaman masa perjanjian baru, di sana banyak anugerah? Bukankah tujuannya mendisiplin anak-anak Tuhan? Maka ada beberapa hal yang saya mau ajak untuk saudara berpikir, dan ini bagian ini semoga tidak berat bagi saudara untuk mengikuti. Ada beberapa aspek kita akan lewati dan saya coba pandu step by step. Yang pertama, saudara, yaitu bahwa Allah itu punya sifat, punya natur, kasih dan murka. Amarah. Allah adalah kasih. Maka dalam tiga pribadi Allah Tritunggal, mereka saling mengasihi. Kalau dikatakan Allah adalah kasih, siapa objeknya? Maka itu adalah di antara tiga pribadi Allah Tritunggal. Maka adalah hal yang sangat betul adanya saat dibilang Allah itu kasih. Tetapi Allah juga punya murka. Allah murka karena dosa. Ya, Allah adalah kasih dan Allah itu murka terhadap dosa. Karena Allah murka terhadap dosa, maka Dia menghukum manusia yang berdosa, menghukum malaikat yang jatuh ke dalam dosa pelanggaran. Tapi begini, saudara sekalian, murka Allah tidak bisa disamakan, berbeda sekali dengan manusia yang bisa kehilangan kontrol saat marah. Saya seorang ayah. Waktu saya mendapati anak saya melakukan pelanggaran, saya bisa marah. Tapi dalam keberdosaan saya, ekspresi marah saya bisa keterlaluan. Walaupun objektifnya saya berhak, saya bisa marah, tapi ekspresi marah bisa tidak proporsional karena saya berdosa. Tapi tidak demikian dengan Allah. Karena Allah maha baik, maha benar, Dia suci, Dia kudus, maka tidak ada yang salah. Tidak ada yang cacat pada dirinya. Dia murka dalam kekudusannya. Dia murka karena membenci dosa. Maka pelampiasan
maka pemuasan akan murkanya itu tidak pernah keluar dari kekudusannya. Dan karena Allah adalah Allah yang maha kasih, tapi Allah juga adalah Allah yang memang punya murka, dia bisa menghukum dosa, maka saudara, Allah menyatakan penghukumannya di dalam kasih. Sebetulnya kita manusia bisa mengerti itu kan. Kita mengasihi anak kita menghukum, tapi waktu kita menghukum, kita tetap tahu, kita menghukum itu karena aku mengasihimu dan aku melakukannya di dalam kasih. Nah, kalau kita saja bisa, masakan Allah tidak? Dan sebetulnya antara kasih dan murka itu berkaitan. Saya bisa murka, ya karena saya mengasihi anak saya. Kalau saya nggak ada kasih, orang itu mau melakukan apa? Bisa sebodoh amat. Nggak peduli. Ya, saudara? Jadi ini dasar-dasar terlebih dahulu untuk kita itu mengerti. Sekarang mari kita ambil Alkitab kita akan membuka beberapa bagian dari Alkitab. Saudara, yang pertama kita akan lihat adalah Hosea pasal 11 ayat yang pertama. Nah, ini kitab menarik saudara ya, Hosea. Karena Hosea adalah nabi yang diminta oleh Allah menyampaikan nubuatan melalui gaya hidupnya, melalui pola hidupnya. Dan menarik sekali karena di dalam Hosea ini bagaimana dia diminta menikahi ini dan itu, saudara. Ya, menikahi wanita yang bagaimana, saudara bisa tahu lah. Ya, wanita yang tidak benar. Hosea pasal 11 ayat yang pertama, ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dikatakan apa? Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil dia anakku itu. Jadi, sebelum Allah memanggil umat Israel, dasarnya itu adalah karena Allah mengasihi. Allah mengasihi umat perjanjian. Hosea pasal 3 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Maksudnya di sini adalah, walaupun umat perjanjian itu tidak sepenuhnya berpaut kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi Tuhan katakan, aku mencintai mereka. Engkau nabi, cintailah perempuan yang suka bersundal. Itu sebagai penggambaran. Nubuatan nabi bisa melalui gaya hidup, pola hidup, perilaku. Untuk menyatakan Allah mengasihi umatnya yang tidak setia. Kita peratapan ditulis oleh Yeremia. Kita membaca beberapa bagian yang ditulis oleh Nabi Yeremia, nubuatan dari Allah. Yeremia pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-20. Yeremia 31 ayat yang ke-20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Efraim itu berbicara menunjuk kepada Israel bagian utara, yang juga menerima penghukuman dari Tuhan. Mereka dikalahkan bangsa Asyur. Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Tidak dapat tidak, aku akan menyayanginya, kata Tuhan. Luar biasa, saudara. Padahal selepas era Salomo, kalau saudara baca di dalam kitab sejarah, maka akan tampak jelas. Satu raja-raja, dua raja-raja. Tampak jelas. Kerajaan utara itu hampir sebagian besar, bahkan hampir semua raja-rajanya. Mungkin hanya satu saja yang cukup baik. Itu mereka semua itu sebetulnya tidak takut akan Tuhan. Dikatakan di sini Tuhan tetap menyayangi mereka. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga.
Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jelas saudara, perjanjian lama Allah menyatakan kasihnya. Allah menyatakan kasihnya ketika dia mengatakan dia memilih Israel menjadi umat perjanjiannya, melepaskan mereka dari Mesir. Allah menyatakan kasihnya melalui para nabi. Allah adalah Allah yang dinyatakan kasihnya. Tapi memang selain itu, kitab ratapan yang kita baca itu jelas menyatakan bahwa Allah itu murka di sana, saudara. Ya, Allah itu murka. Tetapi saudaraku, kenapa Allah itu sampai begitu murka kepada umat perjanjiannya? Kenapa Allah itu begitu murka kepada Yerusalem? Saudara, saya mengutip di sini 2 Tawarikh pasal 36, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16, saudara. 2 Tawarikh pasal yang ke-36, ayat yang ke-15 dan 16. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Jadi dikatakan berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena Allah itu sayang kepada umatnya. Dan ke tempat kediamannya, maksudnya ke rumah Allah. Mengutus orang berbicara, nabi berbicara untuk mengingatkan. Tetapi 2 Tawarikh 36 ayat 16. Mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Mereka dalam keadaan pada waktu Allah akhirnya menghukum Yerusalem, itu apa saudara? Mereka itu menjadi orang yang dikatakan kalau lebih jahat dari Sodom. Mereka itu seperti orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Mereka berpikir Allah tidak mungkin merobohkan Yerusalem, tidak mungkin menjatuhkan mereka. Ratusan tahun yang lalu, zaman Hizkia, berhasil lolos Allah yang dahsyat. Mereka lupa. Pada masa itu mereka sepenuh hati menyembah Tuhan. Tetapi bergenerasi setelah Hizkia, setelah pembaruan Yosia, semua hancur berantakan. Allah mengingatkan berulang-ulang mereka bukan bertobat, tetapi justru mengolok-olok dan menghina umatnya. Maaf, menghina utusannya. Maka pada akhirnya Allah menjatuhkan hukuman itu. Mereka menghina Nabi sama saja menghina firman Allah, sama saja menghina Allah. Tetapi yang menarik adalah kalau Sodom itu dihancurkan sepenuhnya, maka Allah tidak memusnahkan seluruhnya dari umat Allah. Orang-orang Yerusalem pada waktu itu berpikir dengan habisnya keturunan Zedekia maka tidak ada lagi keturunan Daud. Ternyata Tuhan pelihara sehingga ada Zerubabel, saudara, yang memimpin umatnya kembali ke Israel. Zerubabel ini pada akhirnya adalah salah satu pribadi yang ada di dalam garis keturunan dari Daud kepada Kristus. Allah menghukum Yerusalem, tapi Allah tetap menyatakan kasih dan anugerahnya. Yang saya mau bicara kepada saudara adalah ini. Penghukuman Allah kepada umatnya di zaman perjanjian yang lama, pada saat yang sama Allah itu tetap mengasihi umatnya. Umatnya, umat Yerusalem saat itu sudah sangat-sangat berdosa kepada Tuhan. Diingatkan tidak mau bertobat. Allah hukum, tetapi Allah tetap beranugerah dan dia memulihkan umatnya. Bahkan Mesias itu tetap datang melalui garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Kalau Allah mau, Allah bisa habiskan seluruh keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan dia menghadirkan Mesias lewat keturunan yang lain. Tapi Allah yang setia pada janjinya, Allah yang memang memiliki murka, adalah Allah yang tetap menghadirkan Mesias melalui garis keturunan
Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, berikutnya yang saya mau ajak saudara lihat adalah di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, saya rasa tidak asing lagi kita tahu kasih Allah itu sangat nyata jelas. Kasih Allah di Perjanjian Baru, ya, Yohanes 3 ayat 16. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah yang beranugerah, maka tidak sedikit yang mengatakan perjanjian baru zaman anugerah. Ada yang mengatakan Allah di perjanjian lama Allah yang pemarah, perjanjian baru Allah yang penuh anugerah. Tapi mari kita lihat beberapa bagian perjanjian baru yang menyatakan tentang murka Allah. Lain dari narasi yang menceritakan Kristus menyatakan kemarahannya terhadap dosa pelanggaran. Kita lihat beberapa bagian ini, saudara. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Matius pasal 8, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 12 adalah ayat yang menyatakan murka Allah, yang menyatakan penghukuman Allah yang luar biasa. Di sana adalah penghukuman kekal, kegelapan yang paling gelap. Sebuah kebenaran yang dinyatakan Kristus yang sebetulnya lebih mengerikan daripada apa yang terjadi pada umat di Yerusalem pada zaman Yeremia. Kita lihat Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan lebih perlahan kepada saudara demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak-ternakku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, ada kata murka di sini, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang telah diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi."
Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, Saudara, bisa beberapa penafsiran terkait dengan perikop ini ya. Umat yang dipanggil pertama itu acuh, tidak peduli, maka kemudian mereka dihukum Tuhan, lalu Tuhan memberi kesempatan kepada yang lain, ya, orang dijumpai di jalan, orang jahat, orang baik. Saudara, ya, setiap orang yang kamu jumpai siapa saja, ya, orang Yahudi bukan orang Yahudi, ya, orang yang mungkin kriminal, orang yang dari keluarga baik-baik, semua diundang, tapi dengan syarat. Syaratnya memang di sini dikatakan memakai pakaian pesta, tapi tidak lain di sini tentu berbicara tentang iman kepada Kristus. Tapi perikop ini mengungkapkan tentang murka Allah, penghukuman Allah atas dosa manusia yang mengerikan sekali karena penghukuman yang kekal. Terdapat ratap dan kertak gigi. Di sana kegelapan yang paling gelap. Lukas 13 ayat 22 sampai 28. Lukas 13 ayat 22 sampai 28. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab kamu dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan kau telah mengajar di jalan-jalan dan kota kami.' Tapi ia berkata kepada mereka, ia berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, engahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri ditampakkan keluar." Kembali di sini bicara tentang penghukuman yang mengerikan lebih daripada apa yang diungkapkan di perjanjian lama. Yang menurut saya lebih baik kita ungkapkan, kita mengerti, kita selami, kita hayati dengan baik, bahwa dari perjanjian lama ke perjanjian baru, memang kasih Allah dinyatakan semakin besar, semakin konkret. Kalau tadinya dia berbicara kasih yang kekal, dia menyatakan kasih, dia memilih akan umat Israel, tetapi bergerak ke perjanjian baru, akhirnya Allah sendiri menjadi manusia, menyatakan kasih-Nya di kayu salib, dan memberikan kemenangan bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada banyak bangsa. Maka setelah Kristus, Shalom dari Allah lebih tersiar, lebih dapat diwujudkan di berbagai tempat, sebab bukan hanya di tanah perjanjian, tetapi juga ke berbagai tempat yang lain, berbagai wilayah yang lebih luas. Kasih Allah dari PL ke PB lebih nyata, lebih besar, lebih konkret. Tetapi murka Allah juga berada di dalam satu track yang sama. Dari PL ke PB, crescendo. Semakin lama, semakin menakutkan. Penghukuman yang memang tampak keji, yang dialami pada zaman Yeremia, belum seberapa dibandingkan dengan penghukuman yang Kristus nyatakan melalui ajaran-ajarannya. Hukuman yang kekal. Di sana hanya ada ratap dan kertak gigi. Semakin lama semakin mengerikan, semakin nyata bahwa betapa seriusnya ketidaksukaan Allah atas dosa. Jadi
Kita sekarang lengkapi di dalam pikiran kita hal ini. Bahwa dari PL ke PB sebetulnya menyatakan kasih Allah yang semakin besar, murka Allah yang semakin menakutkan. Injil semakin lama semakin jelas, ya, bukan berarti perjanjian lama itu tidak jelas, tetapi dengan adanya kemenangan Kristus, maka memang saudara, ya, kita bisa memang berada di dalam satu fase kita memberitakan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan masa ketika pada saat itu Alkitab itu baru ada perjanjian lama. Bukan berarti tidak bisa, karena kita tahu para rasul kemudian memberitakan tentang Kristus itu berdasarkan kitab suci yang ada pada waktu itu, yaitu perjanjian lama. Tetapi ada yang berbeda dengan adanya perjanjian baru. Namun kalau kita kembali kepada topik ini, ya, dua hal ini mari kita masukkan. Kasih makin besar, murka Allah juga tampak makin menakutkan. Nah, sekarang saudara, tentang masa perjanjian yang baru, yang dikatakan masa anugerah. Memang betul saudara bahwa kita murid Kristus itu adalah anak Allah. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Saya bacakan. Kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal pertama ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Betul, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ada di dalam sebuah relasi di mana dia menjadi bapa dan kita anak. Ada bahasa yang lain, yaitu kita diadopsi menjadi anak, maka kita menjadi keluarga Allah. Ikatan keluarga ini adalah ikatan yang memang berbeda. Yang kalau belum menjadi keluarga dengan menjadi keluarga itu berbeda. Ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kita menjadi anak, kita diadopsi oleh karena memang darah Kristus itu menyucikan kita dari segala dosa. Sehingga memang saudara kemudian di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-9. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-9. Itu kemudian dikatakan demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, memang di sini dikatakan demikian. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya. Jadi memang ada hal yang berbeda, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ada beberapa teks yang lain, misalnya saja saudara, Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah anggap putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, di sini dikatakan tentang ganjaran. Ya, di dalam bahasa aslinya itu berasal dari kata yang menyatakan anak, paideia, paideuo, ya, paideia dari satu kata yang akarnya sama, anak. Jadi memang karena dalam kaitan anak maka dikatakan ada pendisiplinan, ganjaran, ya, di situ saudara. Jadi memang apa yang tadi dikatakan oleh sang penanya, bukankah kita di zaman anugerah
kita tuh mengalaminya pendisiplinan. Ini nggak salah. Karena teks Alkitab memang berbicara pendisiplinan. Tetapi kalau kita kembali kepada Ibrani 12 ayat 5 dan 6, itu sebetulnya adalah kutipan dari perjanjian yang lama. Ada di Amsal pasal 3 ayat 11 sampai 12 dan Ayub 5 ayat 17. Di dalam pengajaran hikmat orang Yahudi, mereka mengerti tentang anak itu dididik, anak itu didisiplin. Jadi ini bukan konsep yang baru, yang hanya muncul setelah Kristus. Di perjanjian lama pun itu ada. Pendisiplinan kepada anak. Tapi kalau kita berpikir, kenapa sih kita itu mendisiplinkan anak? Kan karena pada dasarnya kita tahu anak kita itu melakukan kesalahan. Dan kita kemudian muncul akan marah, lalu kita mendisiplin. Ada ayah yang saking marahnya, pendisiplinannya berlebihan. Seseorang yang saya kenal pernah menyesal karena dia mendisiplin anaknya dan dia tahu apa yang dia lakukan sebagai hukuman itu tidak proporsional. Tetapi karena istrinya mau mendukung sang suami, maka sang istri tidak kemudian membatalkan pendisiplinan dari sang suami, dari sang ayah. Tetapi di sini artinya apa? Sebetulnya pendisiplinan, penghukuman, atau kalau kita bilang murka Allah di perjanjian lama, itu sebetulnya tidak jauh beda, itu sama. Murka terhadap dosa dihukum dengan cara seperti yang kita baca di kitab Ratapan. Umat didisiplin, tapi disiplin itu juga karena pelanggaran, karena dosa, dan itu sebetulnya adalah pernyataan dari murkanya Tuhan. Dan tadi saya sudah mengajak saudara melihat bahwa dari PL ke PB, kasih Allah makin besar, murka Allah, penghukuman Allah semakin mengerikan, semakin nyata. Dan mari juga kita menyadari akan Allah, Allah yang tidak berubah. Konsep tentang pendisiplinan di Ibrani pasal 12 itu bukan konsep yang baru. Itu kutipan dari perjanjian lama. Allah bisa mendisiplinkan umatnya, kalau saya mau pakai bahasa mendisiplinkan. Dengan cara seperti yang Allah kerjakan di zaman Yeremia. Allah juga bisa mendisiplinkan umat perjanjiannya. Di masa setelah Kristus yang kita sebut umat perjanjian baru. Dengan sangat keras apabila tidak ada pertobatan. Karena dasar pengertiannya, dasar dogmatikanya adalah Allah tidak berubah. Kalau kita menerima Allah tidak berubah, maka Allah yang sama adalah Allah yang berhadapan dengan Yeremia dan Allah yang berhadapan dengan jemaat GKY Kuta Bali dan jemaat berbagai gereja di era pasca modern ini. Maka kita harus berpikir dengan serius tentang hal ini. Saudara, di dalam surat 1 Korintus pasal 10, itu, ini bukan ayat 11 sampai 12, tapi ayat 1 sampai 12 maksud saya. Saudara, surat 1 Korintus itu ditulis kepada jemaat yang terbagi dua antara orang Yahudi dengan bukan Yahudi. Tetapi di dalam surat 1 Korintus pasal 10 ini, Rasul Paulus itu mengutip peristiwa yang terjadi pada umat Allah. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 itu berbicara tentang bagaimana umat Israel, nenek moyang kita, demikian kata Rasul Paulus, berada di bawah perlindungan Allah dan mereka semua telah melintasi laut. Allah tadi kita baca sebelumnya saudara, yaitu Allah karena kasihnya memilih Israel, membawa mereka keluar dari Mesir. Allah melindungi mereka, memimpin mereka menyeberangi laut Teberau.
Kemudian ayatnya yang ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama, Allah pelihara mereka. Ayat yang keempat, mereka minum minuman rohani yang sama, menyatakan pemeliharaan Allah. Pasal 10 ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi sebelum eranya Yeremia, sudah ada pernyataan murka Allah, penghukuman Allah atas pelanggaran yang dilakukan oleh umat Allah di padang gurun. Dan kemudian pasal 10 ayat 6. Ketika di sini dikatakan, ya jangan mengingat hal-hal yang jahat, itu sebetulnya adalah apa yang di Bilangan 11, ketika mereka sangat menginginkan daging, kemudian mereka menggerutu, Allah akhirnya kirimkan burung puyuh, tapi daging burung itu baru dikunyah mereka, belum sampai telan, Allah marah, lalu Allah menghukum mereka, dan sebagian dari mereka mati. Pasal 10 ayat 7, ya. Di sini bicara tentang mereka menyembah berhala. Ini peristiwa apa? Peristiwa lembu emas. Mereka mendorong-dorong Harun untuk kemudian membuat lembu emas, dan kemudian pada akhirnya umat menyembahnya, dan itu menjadi satu hal di mana Allah sangat marah kepada mereka. Allah menghukum mereka. Pasal 10 ayat 8. 1 Korintus pasal 10 ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan. Nah, percabulan ini bukan percabulan secara fisik, berhubungan seks di luar pernikahan, tetapi ini adalah saat umat Israel di Bilangan pasal 25 menyembah Baal Peor. Pada akhirnya, perhatikan 1 Korintus pasal 10 ayat 11 yang Rasul Paulus katakan demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Menjadi contoh bagi kita. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi, saudara memang betul, Tuhan mendisiplin orang yang dia cintai. Teksnya tadi ada berbicara demikian. Tapi Allah tetap sama. Pendisiplinan bukan suatu hal yang baru, hanya ada di PB, di PL juga ada. Orang Ibrani sangat tahu hal ini. Kebencian Allah terhadap dosa tidak berubah. Kalau Allah mau dari sejak Kejadian pasal 6, Tuhan Allah bisa hapuskan seluruh umat manusia. Tapi Tuhan Allah memilih tidak menghapuskan umat manusia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kebencian Allah terhadap dosa tidak berubah. Semua peringatan dari peristiwa yang lampau itu adalah agar kita tidak melakukannya. Kita tidak terjebak kepada pelanggaran-pelanggaran yang sama. Berulang kali diingatkan supaya bertobat, supaya bertobat, supaya bertobat, tapi umat tidak mau bertobat. Akhirnya penghukuman datang, penghukuman yang memang tampak begitu keras, tapi sebetulnya itu dilakukan di dalam kasih, dan ada anugerah dan ada pemulihan dari Tuhan di sana. Maka saudara-saudara, memang kita jangan main-main terhadap dosa atau pelanggaran, dan mari kita taat akan firman dan hidup oleh roh. Mari kita melihat terlepas daripada stigma berpikir yang umum terjadi. Allah perjanjian lama, Allah yang murka, keras. Allah perjanjian baru adalah Allah yang lembut, beranugerah. Kalau kita mau bukakan lebih jauh, di kitab Wahyu itu dikatakan penghakiman anak domba. Saatnya anak domba itu menyatakan murkanya. Padahal anak domba itu adalah binatang hewan yang lemah lembut. Jadi sebetulnya Alkitab itu berbicara tentang Allah yang kalau kita mau kenal memang Allah itu demikian adanya. Dan kita jangan berpikir bahwa di perjanjian yang baru memang pendisiplinan itu berarti lebih lunak. Hati-hati. Rasul Paulus sudah mengingatkan. Kenapa Rasul Paulus menulis 1 Korintus pasal 10? Para ahli mengatakan, sebab ada jemaat di Korintus itu yang berpikir bahwa mereka sudah di zaman anugerah, jadi mereka bisa lakukan apa saja. Mereka bisa lakukan ini, bisa lakukan itu, bebas. Ya, tidak perlu takut apapun. Rasul Paulus ingatkan,
Semua itu ditulis untuk menjadi peringatan. Kita berhadapan dengan Allah yang sama. Pembelajaran dari kita terhadap kitab ratapan kiranya menolong kita mengenali Allah secara utuh. Menolong kita untuk bersikap dengan tepat sebagai gereja. Kepada anggota keluarga, anggota gereja, kepada orang lain yang sedang meratap. Saya katakan sejak awal dan kemarin, tujuan sesi ini adalah kita mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi Allah sebagaimana adanya Dia. Allah yang memang Alkitab berbicara, Allah Maha Kasih, tapi Allah punya murka. Saudara, saya kemarin berpikir begini. Allah itu diam saja, meskipun Yeremia itu mengungkapkan, oh Allah demikian, Allah demikian, Allah demikian. Kenapa Allah tidak berbicara untuk mengcounter Yeremia? Allah diam saja. Karena memang Allah ingin dia dikenal seperti yang diungkapkan di dalam kitab Ratapan. Maka mari kita mengasihi Allah bukan hanya karena dia beranugerah, tapi kita mengasihi Allah, dia adalah pribadi yang bisa marah. Begitu dia bisa keras mendisiplin kita kalau kita tidak mau bertobat. Hati-hati, saudara. Maka kita bisa seimbang di dalam spiritualitas kita. Kiranya kita juga lebih mengasihi sesama. Kita tidak perlu sok tahu, meratap bersama mereka yang saat ini di sekitar kita real sekali, banyak yang meratap. Memberi telinga. Tidak usah menjadi seorang savior, juru selamat. Mau mengulurkan tangan. Gereja berusaha melayani, mari terlibat. Banyak anggota gereja butuh ditolong, terlibat. Anggota keluarga mungkin kesulitan, bantu. Dan kalau kita kenal Allah yang demikian, ini menjadi modal bagi kita menjangkau dunia orang yang belum percaya. Banyak orang yang tidak tahu murka Allah sedemikian mengerikan. Banyak orang yang merasa tiada lagi harapan. Padahal Allah diam. Allah membiarkan Yeremia meratap. Allah pada akhirnya meratap di kayu salib. Allah sangat mengerti kesulitan penderitaan kita. Kenapa kita tidak hadirkan berita baik ini? Terlebih di dalam Kristus ada kepastian akan keselamatan kekal. Baik, saudara, penjelasan saya untuk malam ini sudah selesai. Saya tidak tahu semu, apakah ada pertanyaan atau teks? Saya tidak menemukan ada pertanyaan, saudara-saudara, dari saudara. Saya akan tunggu sebentar. Apakah memang ada pertanyaan? Baik, saudara. Kalau memang saya kasih kesempatan sebentar, mungkin saudara bisa menulis komentar di live chat ini. Apabila memang ada pertanyaan, saudara dapat menuliskan di sana. Kalaupun memang tidak ada pertanyaan yang masuk dalam 1 sampai 2 menit ke depan, ya nanti saudara bisa memberikan pertanyaan mungkin melalui chat WhatsApp untuk kemudian nanti bisa kita diskusi lebih jauh. Saudara, tayangan ini itu direkam, ya, terekam secara otomatis di Facebook. Saudara bisa lihat kembali. Dan kami coba saudara supaya tayangan ini juga di-download dan nanti masuk ke YouTube channel. Jadi saudara juga bisa melihatnya kembali dan bisa membagikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkan, saudara. Ya, doakan saudaraku sehingga bisa terus gereja kita menghadirkan pembinaan-pembinaan lain, muncul ide, bukan hanya lewat seperti ini, tetapi kita bisa misalnya dalam bentuk memakai IGTV atau apa begitu saudara, sehingga IG apa tuh
TV Instagram maksudnya ya, IGTV itu. Nanti bisa menghadirkan orang lain untuk bisa talk show begitu saudara ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tadi saudara-saudara menyaksikan utuh, maka ya untuk menjawab pertanyaan dari salah satu saudara, pertanyaan yang datang kepada saya butuh waktu 30 menit saudara untuk menjawab, menjelaskan karena itu pertanyaan yang tidak mudah. Bentar. Nah, ada satu pertanyaan masuk. Kita punya Allah yang luar biasa, kasih dan adil. Ya, amin. Ya, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi dan Allah yang adil. Kenapa saya butuh waktu 30 menit untuk menjelaskan? Karena ini sebuah konsep yang saya ingin kita mendapatkannya secara kaya tentang Allah kita, yaitu Allah yang demikian dan bagaimana yang Alkitab itu bukakan. Saya bersyukur sekali karena Tuhan itu baik, Tuhan berikan banyak orang-orang yang sudah memikirkan sebelumnya, itu menolong saya, saudara. Saudara bisa baca misalnya buku karangan Arthur W. Pink. Saya juga melihat akan ada tulisan yang maaf saya lupa namanya siapa, saya dapat artikelnya dari satu jurnal. Semua itu menolong saya untuk berefleksi dan kemudian membuat pemikiran seperti yang tadi saya ungkapkan kepada saudara. Intinya adalah saudara kita perlu belajar dan terus belajar. Ada pertanyaan. Apakah dalam situasi pandemi saat ini Allah sedang berdiam? Wah, menarik saudara ini pertanyaannya. Apakah dalam situasi pandemi seperti ini Allah itu sedang berdiam? Kalau kita melihat kepada kitab Ratapan, karena kita sedang melakukan PA terhadap kitab Ratapan, maka dalam kitab Ratapan itu ada bagian di mana doa itu terselubung. Allah itu diam. Lalu bagian dari penghukuman Allah, seperti yang dinyatakan di kitab Ratapan, di sana sepertinya doa tidak dijawab. Firman Tuhan itu tidak ada. Nah, jadi mari kita mengevaluasi dengan berhikmat, dengan menyeluruh. Apakah dalam hidup kita ini memang Allah itu sama sekali tidak berbicara? Apakah kita tidak mendengarkan akan suaranya sama sekali? Apakah doa-doa kita sama sekali tak terjawab? Apakah betul-betul kita tidak bisa merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita? Karena di tengah masa pembuangan yang sepertinya Allah itu sedang murka kepada umatnya sehingga mengalami penghukuman demikian, ternyata Daniel berdoa di tanah Babel dan Allah berbicara. Allah menjawab. Allah dijumpai oleh Daniel di sana. Jadi, apakah memang Allah itu diam di dalam pandemi ini? Yang pertama yang saya pikir secara pribadi demi pribadi dalam relasi kita dengan Tuhan, apakah memang Allah itu benar-benar tidak lagi berbicara kepada kita? Memang dalam pergumulan pribadi seorang percaya dengan Allah, bisa mengalami fase di mana Allah seolah-olah diam. Karena Daud pun juga pernah sampai kepada fase demikian. Mazmur nomor 27 yang saya pernah masukkan di dalam YouTube channel khotbah saya tentang Mazmur nomor 27 ini. Dia mencari Tuhan, tapi dia berkata, Tuhan jangan palingkan wajahmu. Seolah-olah Tuhan itu sedang menjauh dari Daud. Philip Yancey di dalam bukunya Kekecewaan kepada Allah, Disappointment with God, itu mengatakan Allah itu bisa tampak diam
Jadi bisa saja dalam hubungan pribadi antara orang itu dengan Allah, Allah itu ada di dalam masa seolah-olah dia diam. Tetapi justru itu menjadi kesempatan untuk kita kemudian bergumul dengan Tuhan. Apa sebetulnya yang Tuhan sedang mau nyatakan kepada kita? Tetapi kalau belajar dari ratapan, manakala tidak ada lagi suara Tuhan, tidak ada lagi teguran dari Tuhan, itu masa yang paling menyedihkan. Karena kalau Tuhan menegur, Tuhan sebetulnya berupaya untuk kita itu dipulihkan. Saya kok tidak merasa bahwa dalam kehidupan kita sebagai gereja GKI Kuta Bali, Allah itu diam. Tetapi Allah saat ini mengizinkan pandemi itu memporak-porandakan dunia ini begitu rupa. Dan Tuhan kiranya tolong kita untuk mengerti, memberikan kita hikmat. Mengapa sebetulnya ini semua itu terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada pergumulan pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan. Apabila rekan-rekan butuh rekan berjalan bersama dalam pergumulan ini, rekan untuk meratap bersama, mari kita meratap bersama di waktu-waktu yang memang mungkin berat bagi kita ini. Baik, saudara, sekarang sudah pukul 9.13. Mungkin saya akan akhiri sesi saya. Saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kesempatan seperti ini. Keinginan gereja hanyalah untuk selalu berusaha mengisi kebutuhan umatnya. Saudara, kami akan terus memikirkan, ya, hamba Tuhan dan majelis berusaha memikirkan bagaimana memberikan yang terbaik bagi jemaat Tuhan. Doakan kami, supaya apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan dapat kami lakukan dengan baik. Soli Deo Gloria. Ada pertanyaan lain, dapat ajukan, berikan teks, telepon, kita bisa ngobrol, kita bisa WhatsApp call, kita bisa lakukan sarana apapun untuk kita boleh belajar bersama. Saya bersyukur, berterima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan, teman-teman sudah mendukung, ya. Syukur untuk semua malam ini nemenin saya ke gereja di kantor TU supaya dapat lebih efektif lagi pelayanan malam ini. Mausa Esra, terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang lain yang mendukung. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kami kembalikan puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi rekan bagi orang lain, anggota gereja-Mu, saudara seiman di antara kami, tubuh Kristus dan masyarakat. Biarlah kami boleh meratap bersama. Karena kami mau mencari hikmat bijaksana Tuhan. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin setiap kami. Ucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama mencoba menggumulkan firman-Mu dan saling berbagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudara sekalian, Tuhan memberkati.